Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih ya. Ini pertemuan perdana kita. Nah, saya biasanya kalau kuliah materi saya kasih dulu. Oke, terus silakan Anda baca. Yang paling sering itu adalah eh, kalau ada pertanyaan itu disampaikan di e-learning. Kita diskusi. Oke. Terus kemudian, bentar, suaranya siapa nih? Casis nih. Oke, Rizky. Ya, oke. Di mute dulu ya. Nah, kalau ada kesempatan kita buka Zoom. Karena Zoom itu kadang-kadang juga menyulitkan. Atau kadang-kadang saya juga sertakan rekaman dari Zoom. Nanti tergantung. Biasanya begini. Berapa kali saya ngadakan Zoom. Sudah ngomong sampai berbusa-busa. Ada pertanyaan. Diem. Coba. Wah, kalau begini mah nggak perlu interaktif. Cukup rekaman aja. Ya, tapi nanti kita lihat kayak gimana ya. Benar, jangan lupa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wah, oke. Kita akan mulai dengan eh, strategi pemasaran. Kita mulai dengan sebaran mata kuliah. Oke, bentar ya. Ini supaya terbuka dulu. Slideshow. Nah, agak lumayan. Oke, sebaran mata kuliah itu kalau dulu disebut sebagai satuan acara perkuliahan atau rencana pembelajaran dalam semester. 14 sesi kuliah ditambah UTS di sesi ke-8 sama UAS di sesi ke-15 ya. Gici itu bilangnya penilaiannya itu ada 3. Pengetahuan, mentalitas, berupa tugas kegiatan, sama networking. Semuanya tugas dan kegiatan. Kalau tugas itu masih masuk akal ya, tapi networking saya masih belum punya gambaran gimana enaknya caranya supaya Anda bisa ketahuan melakukan networking. Sambil jalan kita akan diskusi tentang itu. Oke. Nah, sistem penilaian. Absensi 10%. Absensi ini dihitungnya dari e-learning. Ya. Jadi jangan lupa itu. Saya sih nggak peduli dengan absensi. Yang peduli itu akademik. Karena apa? Saya menganggap sederhana kok. Anda itu udah gede. Mau kuliah, mau enggak, itu urusan Anda. Yang penting, kalau Anda butuh, saya siap untuk dampingin Anda. Tapi kalau Anda bilang baca, oh udah paham, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah kok. Karena nomor satu itu bukan kuliah, kok. Nomor satu itu tetap bertahan hidup, ya. Itu. Kemudian tugas. Tugas itu nanti kita punya yang namanya Kapitas Selekta 1 dan 2. Apa itu? Di pertemuan ke-7, jadi sebelum UTS, itu ada presentasi. Nah, atau kalau nggak sempat presentasi, Anda masukkan tugasnya. Apa Kapitas Selekta 1 itu isinya? Pertama adalah eh, Anda membuat rangkuman ya, dari sesi 1 sampai sesi 6. Ya. Nanti formatnya saya kasih tahu. Yang kedua, kalau Anda punya kasus, nah Anda boleh bedah kasus tersebut. Kenapa saya minta itu? Supaya Anda sudah harus terbiasa melakukan analisa dan menulis. Mau tidak mau, nanti Anda akan punya 2 tugas nulis yang berat. Yang pertama yang agak enteng itu adalah laporan magang. Itu nanti juga nulis. Dan yang paling berat itu nanti bikin skripsi. Jadi latihan dari sekarang bagaimana cara nulis yang baik dan benar. Ya. Kuis juga begitu.
yang disebut kuis itu keaktifan Anda di diskusi. Ya. Gimana nanti diskusi. Kemudian ada UTS 30%, ada UAS 40%. Nah, kalau ujian UTS maupun UAS, mau itu offline maupun online, saya nggak peduli. Ya. Open book. Anda mau buka apa aja boleh. Anda mau buka internet juga boleh. Syaratnya cuma satu. Ya. Nggak boleh ada plagiasi. Bahasa kerennya nyontek. Nggak boleh. Kalau Anda kerjasama itu sebelum ujian. Pada waktu ujian, integritas dijaga. Nah, bagaimana cara saya mereksanya? Sederhana. Kelas ini kan isinya cuma sedikit. Apa faktur pajaknya error? Ya. Faktur pajak. Belum ditanya lagi sih. Kemarin sih aku tanya, katanya database. Faktur pajak dimatiin dulu itu. Mute dulu faktur pajak. Ya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah saya akan melihat jawabannya. Kalau jawaban yang pertama itu sudah saya lihat, kemudian ada jawaban kedua yang sama, maka jawaban kedua saya kurangin nilai. Loh, kok bisa? Padahal yang nyontek itu yang pertama. Wah, itu resiko Anda. Karena apa? Saya meriksanya random. Siapa yang jawab duluan, nah itu dia beruntung namanya. Tapi jawab kedua, meskipun dia yang bikin, tapi karena dia ngasih contek kawannya, terus jadi sama, ya itu nilainya saya kurangi. Paham ya? Ada konsekuensinya. Karena kebanyakan dari Anda itu adalah ngelihatnya di internet, maka sebaiknya jangan copy and paste gitu aja. Anda rubah kalimat. Kenapa? Kalau 2-3 orang nggak nyontek, tapi nge-refer ke internet, linknya sama, copy and paste-nya sama, itu saya anggap nyontek. Ya, jadi hati-hati itu. Oke. Yang berikutnya, saya yakin beberapa dari Anda itu mengikuti perkembangan teknologi. Nanti Anda akan lihat ada yang namanya Chat GPT, ya, yang dari OpenAI itu. Kalau Anda nanyanya di situ, insya Allah jawabannya beda. Karena apa? Chat GPT itu ngambilnya adalah jawaban umum. Sementara pertanyaan saya itu lebih ke arah pertanyaan yang spesifik. Yang nuansanya di mata kuliah ini saja. Oke. Jadi seringkali jawaban chat GPT itu nggak akurat. Ya. Jadi hati-hati. Anda nanya chat GPT boleh, tapi Anda olah lagi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Biasanya sih nggak ada. Paruh pertama dari semester ini. Kita akan ngomong tentang sesi 1 ya, konsep dan lingkup pemasaran. Yang kedua, perencanaan strategis dan proses pemasaran. Pasar konsumen, pasar bisnis, segmentasi pasar. Kita ngomong tentang merek dan kemudian presentasi. Nah, di sesi ketujuh kita bisa presentasi, kita juga bisa bikin pertemuan offline. Tugasnya tetap masuk ya, tapi kita bisa bikin pertemuan offline. Pertemuan offline ini ada 2 opsi. Yang pertama, mahasiswa presentasi, atau yang kedua, kita ngomong materi dari 1 sampai 6 dalam suasana yang informal. Biasanya kalau offline di semester-semester sebelumnya, itu saya bawa ke warung kopi yang dekat kampus. Jadi kita kuliahnya sambil nongkrong, sambil ngopi, ngobrolnya menjadi lebih informal. Biasanya kalau informal itu materinya lebih masuk. Ya, biasanya. Tapi nanti kita atur sambil jalan ya.
Baru kedua, kita ngomong tentang strategi bersaing dalam pasar, komunikasi pemasaran, marketing mix atau bauran pemasaran. Kemudian kita ngomong tentang teknologi. Apa itu sistem informasi maupun riset pemasaran. Kita ngomong tentang relational marketing dan persaingan pasar global. Persaingan, salah ini, harusnya persaingan. Balik lagi yang sesi 14 juga begitu. Offline isinya adalah kita presentasi atau kita informal kuliahnya di warung kopi dekat kampus. Ya. Jangan lupa tetap tugasnya dikumpul. Oke. Aturan umumnya gini ya. Semuanya ada di e-learning. Kenapa? Jadi kalau saya ngasih nilai, itu nanti transparan. Akademik bisa lihat, Anda juga bisa lihat. Kalau absen, saya nggak pegang. Absen itu yang melototin itu akademik. Ya. Jadi urusannya nanti ada dengan akademik itu. Kalau dirasa perlu, kita akan menggunakan Zoom. Ya. Itu juga kalau pulsa saya ada. Teorinya waktu kuliah dari jam 8 sampai jam 11. Tapi biasanya kalaupun ada Zoom, saya biasanya mulainya antara 8.30 atau jam 9. Kenapa? Memberi kesempatan Anda untuk baca dulu materi, mempersiapkan diri Anda, nanti kira-kira yang mau ditanyakan yang mana. Ya. Kalau malam jam 7 sampai jam 10. Sebenarnya aturannya kameranya wajib diaktifkan, tapi ya nggak peduli lah. Kadang-kadang ada yang belum mandi, kadang-kadang ada yang masih ribet di belakangnya masih kerja dan sebagainya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya. Wong Anda mau ikut atau enggak saya nggak peduli kok. Oke. Nah kalau offline ya seperti itu. Kalau kita offline biasanya kita lakukannya malam. Jadi antara mahasiswa pagi sama kelas malam jadi satu. Wah nanti rame, insya Allah enggak. Biasanya kalau orang offline itu paling yang datang 20 gitu, maksimum. Ya. Kalau ada libur nasional atau situasi mendesak, kelasnya akan dijadwal ulang ya, di hari atau kesempatan berikutnya. Biasanya sih nggak perlu jadwal ulang, materinya ada di e-learning semua. Ya. Kalaupun kepepet ya pertanyaan bisa lewat diskusi e-learning atau lewat WA group kita. Ya, presentasi. Nanti formatnya kayak gini. Bab 1, pendahuluan. Isinya apa? Latar belakang. Kenapa sih ditulis presentasi Anda ini? Kemudian ruang lingkupnya apa? Ada masalahnya apa aja? Nah, Anda batasi masalah Anda itu maunya cuma yang ini yang dibatasi. Dari sekian banyak masalah, saya cuma mau membahas yang ini. Terus kenapa dibuat presentasi ini? Kegunaannya apa? Ya. Untuk Anda kah? Untuk orang lain kah? Untuk akademik kah? Terserah Anda. Kemudian bab 2 tentang landasan teori. Anda sebutkan segala teori yang terkait dengan pembahasan yang Anda akan lakukan. Oke? Nanti jangan lupa teori tersebut kan Anda ngambilnya dari buku atau jurnal. Nah, buku jurnalnya itu tadi dimasukkan di daftar pustaka. Oke? Tata cara mengutip di dalam landasan teori, nulis teori. Silahkan Anda lihat skripsi-skripsi yang ada di HIJI. Gimana caranya? Satu, Anda datang secara fisik ke kampus. Yang kedua, Anda cari di internet. Karena skripsi HIJI itu sudah skripsi maupun jurnal. Yang saya ingat sih jurnal. Jurnal HIJI itu ada di internet. Ya, tinggal cari aja. Kalau nggak salah penerbitnya HIJI Press.
Kemudian yang ketiga adalah bab pembahasan. Anda uraikan tuh topik yang Anda akan uraikan tuh apa aja. Dan Anda jelaskan. Kalau Anda punya kasus, Anda bahas tuh kasusnya satu. Bab 4 itu adalah simpulan dan saran. Isinya apa? Satu, simpulan. Apa kesimpulan dari yang Anda sampaikan di atas tadi? Ya, yang Anda sampaikan di bab 3 tadi. Kemudian saran, apa yang menjadi hal yang perlu diperbaiki atau perlu dipertahankan dari bahasan di bab 3 tadi. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Ya, formatnya Anda lihat dari format skripsinya Gigi. Sambil latihan bikin skripsi. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah gitu loh maksud saya. Biasanya kalau udah begini nih, nggak ada pertanyaan. Oke, bentar. Saya cari. Sorry. Oke. Kita masuk ke materi pertama. Konsep dan lingkup pemasaran. Apa sih itu? Pemasaran. Kita lihat definisinya. Pemasaran itu adalah fungsi organisasi atau serangkaian proses. Jadi ada organisasinya, ada strukturnya, kemudian ada prosesnya. Untuk apa? Menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai pada pelanggan. Ya. Untuk kemudian mengelola hubungan dengan pelanggan. Caranya apa? Caranya itu supaya menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Itu pengertiannya, definisinya. Tujuannya menarik perhatian pembeli dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Oke? Nah itu pemasaran. Nah ini nilai. Tunggu dulu, balik dulu ke pemasaran. Pemasaran itu kan bahasa Inggrisnya marketing kan. Oke? Nah sekarang apa bedanya pemasaran dan penjualan? Apa bedanya marketing and sales? Kira-kira ada yang bisa jawab? Saya Pak, Yuk, kalau apa? pemasaran kan ke dalam tempat ya, kayak Hmm. misalkan produk kita di tempat untuk supaya menarik perhatian pembeli. Bagaimana posisi produk kita ada di tempat. Kalau Hmm. sales itu ngejual, bagaimana produk itu bisa masuk ke tempat-tempat yang harus kita capai untuk supaya produk itu bisa terjual. Nah, betul itu. Jadi marketing, ingat ya seperti definisi tadi, itu adalah proses. Ada organisasinya, terus kemudian ada proses. Apa itu? Bikin, komunikasikan, kasih nilai, value pada pelanggan. Terus kemudian melakukan hubungan dengan pelanggan untuk menguntungkan organisasi. Nah, sales itu terjadi kalau sudah ada marketing. Kalau ada jualan, belum ada produknya, belum ada customer-nya, belum ada marketnya, itu Anda akan bingung mau jual apa, di mana. Maka sales itu adalah bagian kecil dari marketing. Pemasaran dulu, orang kenal dulu, orang tahu produknya, orang bisa mengerti, oh ini gunanya buat saya apa ya. Nah, baru dilakukan penjualan. Ya, jangan lupa itu nanti bisa jadi pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan iseng. Bahasa Inggrisnya pemasaran itu kan marketing. Kalau bahasa Inggrisnya penasaran apa? Ya, jatuh bego nih orang-orang.
Nggak ngerti kan? Mancing. Hah? Mancing. Pemasaran itu marketing. Kalau penasaran itu narketing. Ya, yang satu pakai M, satu pakai M. Oke. Sekarang apa yang dimaksud customer value? Nilai pelanggan. Intinya apa sih? Satu, profit. Ingat ya, perusahaan itu intinya adalah bikin profit. Artinya apa? Anda kalau bekerja di perusahaan atau bikin usaha, orientasi pertama itu profit. Cari duit. Kalau Anda bekerja di satu titik cuman mengandalkan belas kasihan dari perusahaan, ya insya Allah nggak tahan lama. Yang penting harus ada profit. Perkara nanti habis profit dia mau melakukan peningkatan kesejahteraan karyawan, memberdayakan masyarakat, membeli nilai lebih pada negara dan bangsa, itu nomor 2. Tapi harus ada profitnya dulu. Tanpa ada profit, Anda tidak bisa melakukan apapun yang memerlukan uang. Ya. Oke. Apa itu yang langkahnya untuk melakukannya? Itu ada 3. Satu, memilih nilai. Ini adalah PR pertama dari pemasarannya. Dibuat. Staff itu harus tahu produknya apa, pasarnya apa, STP-nya gimana, segmentasi, targeting, segmentation, targeting, and positioning. Umpamanya gini, segmentasi itu adalah pasar mobil di Indonesia. Oke, pasar mobil di Indonesia itu Anda lihat ada beberapa segmen, SUV, MPV, cross, hybrid, elektrik, apalagi LCGC, ada banyak kan. Nah, dari situ umpamanya Anda ambil MPV, maka nanti Anda potong lagi dari MPV tadi. Anda maunya MPV yang mana? Kelas atas, menengah, bawah. Karena MPV itu macam-macam. Ya. Mulai dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Yang paling murah umpamanya Sigra sama Kalia. Yang paling mahal apa ya? Mercedes Vino. Nah, itu MPV. Mahal. Oke. Atau Hyundai H1. Nah. Atau Alphard. Alphard itu MPV. Oke. Targetingnya. Setelah itu, oke, Anda mau ngomong di umpamanya di kelas premium Alphard. Nah, di situ kan udah ada banyak pemain. Ada Toyota, ada Buju, ada Mercedes, ada apa lagi? Hyundai ada. Nah, Anda kalau main di situ, apa yang membedakan Anda terhadap pesaing? Itu disebut positioning. Oke? Setelah itu fasenya adalah menyediakan nilai. Anda harus tahu produk apa yang cocok, fiturnya apa. Harganya gimana, promosinya gimana, distribusinya gimana. Ya. Ingat itu. Nanti di mata kuliah design and development, product design and development, Anda akan belajar apa yang dimaksud dengan fitur. Ya. Nanti ada specifications, benefit, dan fitur. Nanti kita belajar situ. Setelah punya value yang disediakan, bagaimana mengkomunikasikan value tersebut? Ya, pakai apa? Tenaga penjual, yang bagian ngomong, SPG, sales, melakukan promosi penjualan, ya, pesta diskon, 11-11, 12-12, iklan, atau sarana komunikasi lain untuk mempromosikan. Bisa lewat internet, bisa lewat flyer, bisa lewat baliho, bisa lewat spanduk, bisa lewat apa namanya gimmick, dikasih gimmick, gitu. Macam-macam. Oke? Apa aja yang dipasarkan? Dulu orang cuma ngomong, yang dipasarkan adalah produk. Produk itu apa aja? Barang dan jasa. Ternyata itu ada macam-macam lagi. Jasanya itu bisa dipecah lagi.
Ya, umpamanya ada acara, Anda jual acara kegiatan. Anda jual pengalaman. Apa jual pengalaman itu? Satu, Anda menjual diri Anda itu jual pengalaman, jual kemampuan. Ya. Yang kedua, bikin seminar. Bagaimana cara membuat kurikulum vitae. Bagaimana cara membuat surat lamaran kerja yang sukses. Dijamin tidak ditolak. Wah, itu orang mau ikut. Apa yang terjadi? Orang berbagi pengalaman. Ya. Kemudian apa lagi yang di pasar? Orang. Loh, kok bisa jualan orang? Contoh, tenaga outsource. Satpam, sopir, kebersihan, akuntan. Itu yang dijual adalah orangnya. Ya, maka disebut outsourcing. Tempat, misalnya jual tempat. Apa itu? Gedung pertemuan, pendopo, pantai, hotel, pegunungan, cottage, villa. Ya. Beberapa itu kalau Anda lihat jual tempat itu yang dijual itu apa? Ada tempat orang untuk selfie. Ada tempat terus ada frame-nya, ada lokasi-lokasi tertentu yang orang datang ke situ untuk selfie. Apa yang mereka lakukan? Orang datang ke situ, masuk bayar, parkir bayar, begitu mau foto bayar juga. Artinya apa? Dijual. Ya. Dan pasarnya jelas. Pasarnya adalah milenium dan yang lebih muda. Oke. Kalau orang tua kayak saya udah nggak peduli foto-foto gitu. Berikutnya apa yang bentuknya barang? Properti. Ya. Rumah, tanah, hotel, bangunan, apartemen. Itu yang dijual. Apalagi yang bisa dipasarkan organisasi. Ya. Contohnya PMI, WWF, apalagi ya. PMI, WWF, rumah zakat. Nah, dompet duafa. Nah, ada banyak yang bisa dijual di situ. Apa yang dijual? Organisasi tersebut. Kok orang mau beli organisasi tersebut? Karena organisasi tersebut menjalankan hal-hal yang menarik perhatian dari konsumen. Kemudian ada juga yang menjual informasi. Ini yang sekarang sedang menarik. Yang paling sederhana adalah contoh. Ada orang yang jual daftar nama. Ya, umpamanya, nih di gedung ini nih ya, yang nyewa atau tenant itu ada 120. Nah, lantai 1 ada 20. Nah, itu isinya adalah PT ABCD. Orangnya itu penanggung jawabnya ini. Nomor teleponnya ini, WA-nya ini, emailnya ini. Informasi itu kelihatan sederhana. Tapi itu orang mau beli. Buat apa? Kalau dia nawarin produk, dia itu bisa langsung kepada konsumennya. Nama PT-nya nggak salah, penanggung jawabnya nggak salah, ada nomor kontaknya. Itu satu. Dan yang kedua, perusahaan-perusahaan besar. Seperti apa? Google. Terus apa lagi? Gojek. Tokopedia. Zoom. Nah, Anda nggak tahu kan? Zoom ini ada beberapa yang gratis. Duitnya dari mana? Anda nggak tahu. Data Anda itu dikumpulin sama dia. Oke? Maka dia akan dapetin nama Anda, nomor telepon, minimum email. Terus kemudian Anda akan dianalisa oleh mereka. Oh, kecenderungannya itu dia itu melakukan Zoom tentang apa? Berapa lama dia melakukan Zoom? Pakai apa deh caranya Zoom? Koneksinya dia terbatas atau enggak? Itu dia kelola data itu. Nanti dijual. Yang terakhir adalah apa? Jualan ide. Jualan ide itu bisa macam-macam. Oke. Umpamanya
Anda udah biasa kerja di transportasi. Terus kemudian ada kawan Anda lagi buka toko. Anda bisa bilang, gue bisa bantuin lo supaya lo bisa online, supaya toko lo lebih laku. Nanti cara distribusinya kayak gimana gue ajarin lo. Bayar. Ya, maka itu disebut sebagai jualan ide. Ya. Nah, para marketer atau pemasar adalah orang yang cari respon, cari feedback, cari perhatian, cari pembelian, kemudian dukungan atau sumbangan dari yang disebut prospek. Ya. Nah, kalau yang satu menjual, maka yang satunya lagi adalah menjual juga. Jadi orang bilang jual beli, tapi sebenarnya saya nyebutnya saling menjual. Orang melakukan jual beli tanah. Yang satu menjual tanahnya, yang satu menjual uangnya. Apa? Uangnya ditukar dengan tanah. Yang jual tanah, tanahnya ditukar dengan uang. Jadi dua-duanya itu sebenarnya adalah pemasar. Loh, kok bisa begitu? Anda punya uang. Kalau nggak ketemu dengan tanah yang cocok, ya, nggak beli kan? Pada waktu Anda lihat ada tanah yang cocok, harganya nggak cocok. Dagangan Anda dalam hal ini uang Anda nggak cocok. Kurang. Nggak terjadi kan? Nah, maka itu yang disebut orang nyebut jual beli. Saya pribadi nyebutnya sebagai saling menjual. Oke? Nah, kita ngelihat bagaimana marketing berdasarkan permintaan demand. Gimana kalau ada permintaan negatif? Pasarnya secara umum nggak suka. Bahkan kalau bisa dia bayar untuk hindari. Contoh. Vasektomi. Vasektomi itu artinya sterilisasi untuk orang laki. Sehingga dia nggak bisa menghamili orang. Nah, itu banyak nggak mau. Atau juga naik bus. Ada beberapa orang kalau bisa nggak naik bus, kenapa? Mabuk. Atau bisa juga pesawat. Kalau bisa nggak naik pesawat, kenapa? Mabuk. Nah, maka itu adalah permintaan negatif. Oke? Alhamdulillah. Sorry ya, ada hidangan. Wah, enak ternyata. Air kelapa. Kemudian apa lagi? Yang lagi ngetren. Vaksin. Vaksin COVID. Orang itu bahkan ada yang mau bayar untuk dia nggak vaksin. Nah, itu adalah permintaan negatif. Nah, tugas pemasar itu apa? Mempositifkan permintaan tadi dengan cara lebih mengenalkan produk atau jasanya lewat promosi, dijelaskan, ditonjolkan manfaatnya, diminimalisirkan dampaknya, sehingga membuat orang menjadi lebih tertarik. Oke? Nah, yang kedua adalah nggak ada permintaan, sama sekali nggak minat. Di satu lokasi Anda bikin perumahan, nggak ada yang minat. Gimana caranya? Nah, kita akan merubah lingkungannya sehingga barang atau jasa yang ditawarkan menjadi nilai. Contoh, orang kan kalau jualan perahu kan sekarang susah ya. Ngapain? Gua nggak butuh perahu. Daerah gua nggak banjir. Oke. Nah, dibuat satu danau rekreasi sehingga orang bisa mulai dari nyewa perahu, lama-lama nyewa perahunya mahal, ada yang jual perahu, akhirnya orang ada permintaan terhadap perahu. Ya, itu salah satu contohnya. Permintaan laten adalah permintaan itu ada, tapi barangnya nggak ada. Orang butuh, cuma barangnya nggak ada. Ini sebenarnya menarik. Maka yang perlu dilakukan adalah kita cari kebutuhannya apa, nah kita bikinin barang atau jasanya. Karena sebenarnya orang-orang itu udah punya permintaan.
cuma dia nggak nemu ininya di mana, apa namanya, produknya di mana. Contoh, Anda pakai Zoom, ya, Zoom Anda itu kalau komputer atau HP Anda itu prosesornya nggak cukup, Anda nggak bisa pakai virtual background. Terus gimana? Nah, kalau beli virtual background mahal. Nah, bisa jadi dia bikinin virtual background yang yang portable, bisa dilipat sehingga cukup diselipin di kursi belakang Anda. Tahu-tahu Anda punya virtual background. Barang itu belum ada. Atau apa? Pada waktu Zoom, seringkali Anda pakai Zoom itu malas karena apa? Harus pakai baju berkerah. Sementara di rumah, wah, harus pakai kaos saja. Karena panas. Terus gimana? Orang kemudian menemukan produknya. Apa? Kerah bajunya aja. Cuman sampai di sini aja. Jadi cuman kerah baju, bawahnya itu udah nggak ada. Ditutup pakai kaos. Nah udah, Anda kelihatannya pakai baju berkerah. Ya, itu contoh-contoh yang Anda bisa eksplorasi lebih lanjut. Oke. Berikutnya adalah permintaan yang menurun. Decreasing demand. Ya, semakin lama semakin berkurang. Bahkan satu saat akan tutup. Ya. Ini terjadi pada gini. Produk itu ada yang namanya produk life cycle. Siklus hidup produk. Yang pertama itu pengenalan. Sedikit. Oke, begitu selesai pengenalan, orang udah mulai kenal, orang mulai beli. Maka itu adalah pertumbuhan. Oh, naiknya cepat. Begitu sudah tahap tertentu, orang udah mulai dewasa, orang udah mulai jenuh. Nah, di titik ini bahaya. Karena apa? Siklus berikutnya itu pilihannya dua. Yang pertama adalah dia turun, permintaannya menurun dan akhirnya mati. Atau yang kedua apa? Dia melakukan inovasi supaya produk itu nanti siklus hidupnya kembali naik. Silakan Anda cari siklus hidup produk atau produk life cycle PLC. Oke. Nah, ini ada permintaannya, ada enggak. Contoh hotel. Nah, gimana caranya? Satu, dibuat harga murah pada waktu sepi, harga tinggi pada rame, menyediakan paket-paket konferensi, rapat dinas, rapat kerja, catering di hari-hari kerja, ya, harganya lebih murah. Itu bisa terjadi. Oke, Anda mesti cari contoh-contoh lain yang bisa dilakukan seperti itu. Dulu pada waktu data masih mahal, orang dibuat. Kalau Anda aksesnya malam, harganya separuh. Kalau siang, harganya tambah. Ya, itu adalah yang kita nyebut sebagai melakukan perubahan pola permintaan. Oke, bahasa kerennya adalah load balancing. Nah, di satu saat adalah demand-nya tinggi, ya, produksinya tinggi. Jadi ini yang paling enak tuh. Produksinya 100, demand-nya 100, selalu habis. Ya. Gimana caranya kita menyikapi? Diam aja. Ya bisa diam aja. Tapi nanti akan kalah Anda oleh persaingan. Jadi gimana? Anda harus pertahankan. Caranya efisiensi pemasaran. Harga jualnya dipertahankan. Jangan menjadi lebih mahal. Kenapa? Kalau lebih mahal, konsumen Anda pindah ke toko sebelah. Jangan terlalu murah. Kenapa? Nanti untung Anda nggak cukup.
biaya Anda dikendalikan, dan promosi supaya orang tidak lupa dengan produk-produk Anda. Oke? Yang ketujuh. Ini yang diminta itu lebih besar dari supply-nya. Kelihatannya enak, tapi masalahnya apa? Kalau barang Anda 100, permintaannya 200. Wah, enak dong, pasti laku. Iya. Tapi ada negatifnya. Apa kira-kira negatifnya? Orang akan melihat bahwa produk Anda tidak mudah tersedia. Sehingga dia akan nyari produk yang lain atau produk substitusi. Kenapa? Susah nyari barang itu. Gue tahu yang jual itu si Abdul. Cuman Abdul itu barangnya itu seringkali habis. Daripada gue datang jauh-jauh habis, gue nyari aja yang deket-deket sini. Nah, gimana caranya menghadapi itu? Satu, justru permintaannya dikurangi. Apa itu? Harganya dinaikkan. Promosinya dikurangi. Kenapa? Supaya orang cool down dulu. Sambil jangan lupa naikkan kapasitas. Oke? Nah, ada permintaan nggak sehat. Nah, akan barang-barang tertentu, tapi masalahnya barang-barang tertentu tersebut melanggar hukum. Atau merusak kesehatan. Umpamanya rokok, game, alat-alat nggak jelas, ganja, obat-obat berbahaya, dan sebagainya. Nah, apa yang Anda bisa lakukan? Ya, hindari jualan itu tadi. Terutama kalau hal tersebut secara jelas, satu, melanggar hukum. Yang kedua, tidak sesuai dengan hati nurani Anda. Jangan jualan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani Anda. Ya. Jadi kalau Anda nggak suka rokok, ya jangan jualan rokok. Tapi kalau Anda anggap rokok itu, ya nggak apa-apa lah, karena gini-gini. Ya silakan jualan. Tapi kalau Anda jualan ganja, Anda suka, cuman itu melanggar hukum, ya jangan jualan. Karena resikonya akan menjadi berat di kemudian hari. Oke. Ini adalah kunci dari kegiatan pemasaran atau memperkuat merek. Setelah itu dia ngukur pemasaran tadi, cara-caranya efektif atau enggak. Kemudian bikin produk baru. Dari mana? Dari yang diinginkan atau yang menjadi kebutuhan dari pelanggan. Kemudian berkomunikasi dengan pelanggan untuk menangkap ide-ide apa yang pelanggan punya untuk perbaikan dari produk yang ada. Terakhir, karena ini internet, kita harus menggunakan teknologi pemasaran yang baru. Apa itu? Bisa lewat medsos. Apa itu? Bisa lewat email dan sebagainya. Nah, bisa juga masuk AdSense-nya Google dan sebagainya. Ini adalah konsepnya. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan itu adalah needs, keinginan itu adalah want. Dua itu kemudian akan membentuk permintaan akan satu produk, baik barang maupun jasa. Sekarang, apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Ayo. Coba, apa beda kebutuhan dan keinginan? Apa beda needs and wants? Yuk. Silakan. Saya Pak, Yuk. untuk kebutuhan sendiri itu merupakan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Contohnya seperti
sandang, pangan, papan. Jadi dari kebutuhan akan makanan, Hmm. tempat tinggal, Hmm. dan pakaian gitu. Oke. Sedangkan kalau untuk keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan. Jadi kebutuhan itu pun tidak terlalu mendesak gitu. Contoh? Jadi secara teknikal, contohnya seperti perhiasan, aksesoris, mobil, dan kendaraan gitu. Kan tidak terlalu mendesak. Nah, selain itu jadi kalau untuk masalah sebenarnya yang harus kita dahulukan adalah kebutuhan daripada keinginan gitu. Tapi kalau mengikuti perkembangan zaman itu Hmm. kebanyakan itu para pemuda lebih condong ke apa yang mereka inginkan daripada yang mereka butuhkan, sehingga eh, ketika mereka menghasilkan sesuatu atau mendapatkan uang, itu mereka tidak memikirkan untuk kedepannya gitu. Jadi yang mereka pikirkan adalah untuk kebahagiaan yang sekarang yang mereka inginkan. Nah, bagus, bagus. Ada yang lain? Ya, nyerah. Masa gitu aja nyerah? Pak, Silakan. kalau kebutuhan itu sesuatu yang uh, harus dilakukan ya, misalkan seperti makanan gitu Hmm. kan. Jadi makanan misalkan kita perlu makan nasi orang Indonesia gitu ya, terus Ya, minum air gitu, air putih. Nah ya. kalau keinginannya saya pengen makan misalkan steak, pizza gitu kan. Kalau minum Hmm. keinginan saya pengen minum soda. Hmm. Gitu. Ya. Jadi sama-sama eh, konsumsi, tapi yang satunya adalah harus banget, yang satunya Hmm. ada satu imajinasi lagi yang mengarahkan kita untuk ke pilihan yang lain. Ya, betul. Itu lebih tepat. Ya. Jadi contoh kebutuhan makan. Ya, betul makan. Makan itu kan Anda tadi bilang nasi, air putih. Tapi keinginannya adalah KFC, Hokben, Mixway. Nah, itu di atas kebutuhan dasarnya. Ya, di atas itu. Nah, sekarang pertanyaan ini menjebak gitu. Menurut Anda, orang kalau beli Harley Davidson, motor yang berisik besar itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Yakin? Pak, Yuk. bergantung Pak. Kalau misalkan dia di posisinya adalah ketemu dengan klien yang mengharuskan dia memakai Harley Davidson untuk kepercayaan, itu akan menjadi kebutuhan. Tapi Nah, kalau misalkan Harley Davidson itu dipakai untuk ke pasar, itu bukan satu kebutuhan. ya. Nah, ini menjelaskan satu lagi prinsip dari ilmu sosial. Ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial. Tidak ada sesuatu yang pasti. Karena apa? Semua relatif. Tergantung latar belakangnya apa. Benar yang Anda katakan tadi. Kalau saya jualan jasa. Jasa apa? Konstruksi lepas pantai. Berarti urusannya sama perusahaan minyak dong. Nah, kalau mau ketemu sama orang-orang perusahaan minyak, itu mereka biasanya kumpulnya di klub Harley Davidson. Nah, kalau saya tidak punya Harley Davidson, saya nggak bisa masuk klub tersebut. Saya nggak bisa ketemu sama orang-orang tersebut. Saya nggak bisa ngobrol secara informal. Maka Harley Davidson tersebut menjadi kebutuhan. Ya, berikutnya, apakah kalau yang murah itu selalu kebutuhan? Belum tentu. Ya, contoh, apa namanya? Anda beli bolpen. Kenapa? Buat nyatet. Murah bolpen itu. Tapi ternyata itu adalah keinginan Anda. Kenapa? Praktis. Padahal yang Anda butuhkan buat nulis. Bisa jadi Anda cuma butuh pensil. Jadi di sini Anda perlu tahu bahwa keinginan itu tidak selalu yang harganya mahal. Kebutuhan itu tidak selalu yang harganya murah.
sesuaikan dengan yang harus dimiliki saat itu yang seperti apa. Maka itulah disebut kebutuhan. Tatkala itu menjadi opsional di dalam pemenuhannya, itu disebut keinginan. Oke? Nah, dua-duanya nanti akan menimbulkan permintaan. Nah, Anda kalau sudah tahu itu, maka Anda pendekatannya akan beda. Terhadap kebutuhan, Anda tekankan betapa pentingnya produk Anda tersebut. Terhadap keinginan, Anda tekankan betapa gengsinya produk Anda tersebut. Ya. Yang dijual menjadi beda pendekatannya. Isinya apa? Memenuhi permintaan dari pasar. Pasarnya apa? Ada di situ. Apa itu namanya? Segmenting, positioning, segmenting, targeting, positioning. Ya. Dan di bawah itu maksudnya ada STP. Ya. Kemudian Anda dalam menawarkan selain kombinasi dari produk, jasa, informasi, pengalaman, Anda juga harus punya satu merek yang membuat orang bisa mengasosiasikan, membuat orang mudah mengingat Anda. Contohnya adalah kalau zaman dulu Cosmos, kalau Cosmos itu ingat beras, ingat Cosmos. Atau yang kedua apa namanya? Oh itu Photoshop aja. Photoshop itu apa? Photoshop itu adalah nama software punyanya Adobe. Ya, Adobe. Namanya Photoshop. Nah, orang ngomong tentang software grafis yang bagus itu Photoshop. Di Photoshop aja. Nah, maka asosiasi merek tadi masuk ke dalam benak konsumen. Kemudian Anda juga mesti tahu apa value yang Anda tawarkan dan bagaimana memuaskan mereka. Ya. Ingat, orang puas itu adalah tatkala harapan dia atau ekspektasi itu tercapai dengan realitanya. Maka dia puas. Bahkan kadang-kadang ekspektasinya 50, realitanya 60. Wah, maka dia akan jadi sangat puas. Tapi kalau dia berharap 100, yang Anda sampaikan cuma 80, orang akan bilang nggak puas. Kenapa? Karena dia ngomongnya 100. Tapi kalau ekspektasi dia 70, Anda ngasihnya 80, dia akan jadi puas. Ingat ya, artinya apa? Anda bisa mengelola kepuasan dengan cara Anda mengelola ekspektasi dari konsumen. Berikutnya adalah Anda mesti jaga saluran pemasaran Anda. Komunikasi terhadap pelanggan, bagaimana distribusi untuk menyampaikan produk Anda ke pelanggan. Yang terakhir adalah service, layanan. Setelah dia beli, bagaimana Anda melakukan tetap melakukan pelayanan kepada pelanggan tersebut. Oke? Berikutnya adalah Anda mesti jaga rantai pasokan Anda, supply chain. Supply chain itu bukan cuma distribusi, enggak. Tapi mulai dari bahan mentah Anda, alat-alat produksi, orang-orangnya, sampai produk ada, gudang apa, sampai ke tangan pembeli. Maka itu disebut sebagai rantai pasokan. Ini harus dijaga. Anda juga mesti memperhatikan persaingan. Baik itu dari industri sejenis, maupun dari industri atau barang-barang yang bisa menjadi pengganti barang Anda. Kita nyebutnya sebagai produk substitusi. Hati-hati. Kalau produk Anda sulit, maka dia akan cari barang pengganti. Kalau produk Anda mahal, dia akan cari barang pengganti. Contoh. Zaman dulu orang tahu yang namanya sepatu kulit. Wah, begitu mahal. Maka kemudian ada barang penggantinya. Apa? Kulit imitasi. Apa? Kanvas. Ya. Apa? Sepatu sendal. Itu adalah barang-barang substitusi. Kemudian lingkungan pemasaran. Anda mesti lihat apa aja yang ada di dalam
tempat Anda. Di dalam perusahaan Anda. Bagaimana pemasok Anda? Bagaimana distributor Anda? Setelah distributor nanti ada dealer Anda, ada agen. Bagaimana pelanggan sasaran Anda? Ya, Anda juga mesti lihat demografisnya gimana, ekonomis dan kayak gimana, kondisi fisiknya gimana. Kalau dia lagi gempa bumi, nggak mungkin dia akan beli apa namanya bak mandi atau shower atau water heater. Nggak. Anda mesti perhatikan. Apa perkembangan teknologi? Apa perkembangan politik, hukum, sosial, budaya? Itu terus-menerus Anda harus ikuti, amati, dan sesuaikan. Ya, kita ngomong yang terakhir itu tentang bagaimana online. Pemasaran online ini terjadi gara-gara boomingnya internet. Maka ada media baru untuk menggapai orang-orang di tempat yang relatif berjauhan. Relatif terjadi perbedaan jarak dan waktu. Kenapa? Bisa melakukan lewat internet. Contohnya marketplace. Kemudian ada kemampuan baru dari konsumen. Anda nggak tahu ternyata ada orang-orang yang meskipun kecil-kecil tapi dia bisa beli online. Maka dia beli online. Dulu kenapa dia nggak beli? Karena kalau dia mau beli, dia butuh tenaga, biaya untuk mencapai tempat pembelian. Sehingga duitnya harus banyak. Tapi begitu ada online, duitnya terbatas, dia masih tetap bisa beli. Ya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang dia mampu untuk menyediakan tersebut sehingga caranya murah. Contoh, Alibaba. Alibaba itu adalah perusahaan yang kalau di Indonesia itu kayak Tokopedia, kayak Bukalapak. Dia ngumpulin produk-produk lokal Cina yang murah untuk bisa dijual ke seluruh dunia. Ya, selama ini kita beli itu kan kadang-kadang beli di Topet, wah murah, kok bisa itu barang Cina. Kalau Anda beli di Alibaba bisa lebih murah lagi. Masalahnya apa? Alibaba itu harus pre-order karena apa? Barangnya masih ada di Cina. Maka dibutuhkan packing, kemudian shipping ke sini, baru kemudian di delivery. Tapi kalau yang Tokopedia itu kan dia tinggal packing, delivery gitu. Nah, bedanya kalau dengan Alibaba itu bisa beda 7-14 hari. Kenapa? Kalau dia harus lewat kapal laut atau udara. Harganya murah. Karena apa? Dia kuantitasnya banyak sehingga harga per produknya murah dan pada waktu ngirim juga kuantitasnya banyak sehingga biayanya menjadi murah. Ya, itu adalah realitas baru dari pemasaran online. Nanti kita akan bicara juga tentang apa yang dimaksud sebagai holistic marketing. Ya, itu sebenarnya ada 4 komponen utama. 1, relationship marketing. Artinya setelah menjual itu nggak dilepas, tetap ada pola hubungan yang dijaga. Integrated itu bukan cuma menjual, tapi ada perbaikan produk, bagaimana penyiapan produk, menyampaikan produk sampai layanan. Kemudian ada juga yang namanya internal marketing. Internal marketing itu Anda jualnya nggak jauh-jauh, jual di dalam lingkup lingkungan Anda sendiri. Bisa di perusahaan, bisa di tetangga. Kepada siapa? Kepada yang di internal tadi. Oke. Kemudian ada social responsibility marketing. Ini lebih ke arah bagaimana pemasarannya itu tetap memperhatikan hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab dia sebagai perusahaan, tanggung jawab sosialnya. Ya, tanggung jawab loh ya, bukan baik hati. Itu masuknya sebenarnya di CSR, Corporate Social Responsibility. Kapan-kapan kalau offline saya ceritain CSR itu seperti apa. Kebetulan saya
punya banyak pengalaman tentang CSR. Ini adalah penjelasannya ya. Oke. Yang menarik adalah di relationship marketing. Selain konsumen, kemudian saluran-saluran yang menuju kepada konsumen. Kemudian bagaimana Anda juga membangun hubungan dengan partner Anda, mitra Anda. Ingat ya, ada satu produk itu baru bisa jalan kalau mitranya itu strategis. Contoh paling gampang, Point Coffee yang ada di Indomaret. Point Coffee itu adalah perusahaan yang jualan kopi bukan kopi sasetan, bukan kopi murah, bukan. Kopi beneran istilahnya. Tapi kalau dia buka sendiri outletnya, dia akan kekurangan modal. Maka gimana? Dia bekerja sama dengan Indomaret. Dia minta tempatnya, dioperasikan Indomaret, dia latih stafnya Indomaret segala macam, sehingga orang bisa dapat kopi berkualitas dengan harga yang relatif murah. Kenapa? Tempatnya dia nggak perlu sewa, tempatnya dia bermitra dengan Indomaret. Itu contoh. Ya. Nah, yang terakhir adalah Anda mesti lihat ada 4 dimensi sifat, yaitu solutions, information, value, dan access. Untuk itu Anda bisa baca di materi yang saya kirim ke Anda di e-learning. Itu ada bahan bacaannya. Nah, Anda cari tahu di situ. Oke? Nih, ini ada pertanyaan yang kalau saya bikin UAS atau UTS, itu kan saya tuh orangnya malas mikir. Jadi biasanya saya ngambil pertanyaan dari apa yang ada di masing-masing bab tersebut. Jadi supaya nggak kaget, siapkan dari sekarang. Ya? Ada pertanyaan? Nggak ada.